Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Anak-anak, dimanapun kita berada, kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Anak-anak, kita akan mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Lagu Happy Ya 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 disambung dengan Hari Ini Harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Selanjutnya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Rupianti. Mari anak-anak, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh bertemu kembali, meskipun dalam pandemi ini kami masih bisa beribadah, berbakti kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, kebaktian anak pada hari ini, pada jam ini, di Komisi Anak GKI Sidoarjo. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan semuanya dalam pertolongan-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kita semua harus bersyukur karena Tuhan kita hebat. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, bahkan bulan bintang di langit. Mari anak-anak kita pujikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allah
Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah Jemaat Anak GKI Sidoarjo. Saya Bu Asti ingin menyapa Jemaat Anak dari Pos Tanggulangin mana? Oke, good, puji Tuhan. Dari Pos Pondok Jati mana? Oke, good, sip. Dari Pos Taman Jenggala mana? Oke, puji Tuhan. Dan dari Pos Petra, halo, selamat pagi. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum beribadah mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, juga kesempatan untuk kami boleh ikut berbakti dalam ibadah Jemaat Anak pada hari ini. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh mendengarkan, memperhatikan dengan baik, dan akhirnya kami ditolong mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, tema ibadah Jemaat Anak pagi hari ini adalah Allahku berkuasa. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Berkuasa apa? Berkuasa atas kehidupan kita, berkuasa atas alam semesta, dan yang paling perlu kita pahami, Tuhan berkuasa untuk menolong, untuk menyelamatkan kita dari segala kesulitan, dari segala bahaya. Nah, bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong kita, menolong anak-anak Tuhan? Kita akan bersama-sama menyaksikan video setelah ini. Pada waktu itu, Raja Herodes, raja yang kejam, raja yang jahat, membatasi pergerakan anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan di kota Yerusalem. Mereka dilarang untuk berdoa atau beribadah. Mereka dilarang untuk mengadakan persekutuan. Dan yang lebih parah lagi, Raja Herodes menyuruh menangkap para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang bertugas menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Salah seorang rasul yang ditangkap bernama Bapak Petrus atau Bapak Simon Petrus. Setelah Bapak Simon Petrus ini ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dijaga, dia dikawal oleh prajurit-prajurit yang gagah-gagah, dan banyak prajurit yang harus mengawalnya. Tepatnya ada 16 prajurit yang dibagi dalam 4 regu. Anak-anak, tentu saja hal itu membuat anak-anak Tuhan juga merasa khawatir, merasa takut. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan atau jemaat pada waktu itu, anak-anak? Mereka bukan kemudian sedih, menangis, tetapi mereka justru lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka justru lebih tekun bersekutu dan mendoakan Bapak Petrus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong Bapak Petrus dengan caranya. Anak-anak, kalau sekarang ini bangsa kita juga sedang ada dalam kesulitan, sedang berada dalam masa pandemi virus corona. Ini juga membuat banyak orang merasa takut kena virus corona.
takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita hendaknya pun juga punya iman seperti jemaat atau anak-anak Tuhan, teman-temannya Bapak Petrus. Justru semakin dekat dan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya apa yang kita alami kepada Tuhan. Karena jemaat ini bertekun, bersekutu, berdoa untuk Pak Petrus, Tuhan pun mendengarkan doa mereka. Dan Tuhan benar-benar akan turut campur tangan, akan menolong Bapak Petrus dari bahaya yang mengancam. Pada suatu malam, sehari sebelum Bapak Petrus akan diadili dan diberhadapkan kepada orang banyak, Bapak Petrus ini tidur, tetapi dengan tangan dan kakinya diborgol dengan rantai di antara dua orang prajurit, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Di tengah malam yang sepi, sementara di luar pintu juga ada banyak prajurit yang mengawal, menjaga Bapak Petrus. Tiba-tiba datang seorang malaikat yang diutus Tuhan, berdiri di dekat Petrus. Ketika malaikat Tuhan itu menepuk dan membangunkan Bapak Petrus, "Petrus, Petrus, bangunlah." Saat itu juga anak-anak, rantai yang membelenggu, yang mengikat tangan dan kaki Bapak Petrus terlepas, terbuka. Lalu Bapak Petrus berdiri, mengenakan ikat pinggangnya, memakai sepatu seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu melanjutkan, "Kenakan jubahmu dan ikutlah aku." Bapak Petrus pun dengan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dan pada saat itu juga anak-anak, ada suatu keajaiban, sebab bukan hanya rantai yang terlepas dari tubuh Bapak Petrus, tetapi para prajurit pun yang gagah-gagah, yang kuat itu dibuat tidur oleh Tuhan. Bapak Petrus pun berjalan dengan tenang, mengikuti malaikat Tuhan, melewati pintu-pintu yang dikawal, dijaga oleh para prajurit hingga menuju pintu gerbang. Dan ketika sampai di luar pintu gerbang, Bapak Petrus sadar. Ternyata ini adalah kenyataan, ini adalah bukti bahwa Tuhanlah yang telah menuntun, mengirim malaikat Tuhan untuk menuntun dan melepaskan Bapak Petrus dari penjara, dari bahaya. Dan Bapak Petrus kaget karena tiba-tiba malaikat Tuhan tadi hilang dari pandangannya. Lalu apa yang dilakukan Bapak Petrus? Setelah berdiam sejenak, lalu Bapak Petrus memutuskan, sebaiknya kemana aku? Oh, lebih baik aku ke rumah Ibu Maria saja. Di sanalah tempat biasanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berkumpul, bersekutu dan berdoa. Nah, aku sebaiknya ke sana saja. Lalu anak-anak, Bapak Petrus pun pergi ke rumah Ibu Maria. Sesampai di rumah Ibu Maria, Bapak Petrus mengetuk pintu gerbang. Kemudian
seorang hamba perempuan yang bernama Rode keluar menuju pintu untuk melihat siapa yang datang. Dan betapa kagetnya Rode karena dia melihat bahwa yang ada di depan pintu gerbang itu adalah Bapak Petrus. Benar, itu Bapak Petrus. Bapak Petrus, berarti Bapak Petrus sudah selamat, Bapak Petrus datang. Rode karena gembiranya, dia tidak langsung membukakan pintu untuk Petrus, tetapi dia malah kembali ke dalam, memberitahu kepada teman-teman yang ada di dalam. Bapak Petrus datang, Bapak Petrus ada di depan pintu. Kamu itu aneh. Tidak mungkinlah, Bapak Petrus kan ada di penjara. Benar, sungguh, aku tidak bohong. Di luar itu ada Bapak Petrus. Kemudian mereka ikut Rode keluar untuk melihat dan menemui Bapak Petrus. Dan ternyata benar, memang Bapak Petrus datang. Bapak Petrus sudah diselamatkan. Bapak Petrus sudah dituntun dari penjara sampai ke rumah Ibu Maria. Tenang. Bapak Petrus memberi isyarat agar mereka tenang, dan Bapak Petrus akan menceritakan bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan dia. Anak-anak, apa yang dialami oleh Bapak Petrus itu sungguh-sungguh suatu pengalaman iman yang menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan untuk menolong Bapak Petrus. Tuhan punya cara untuk menolong, membebaskan Bapak Petrus dengan mengutus malaikatnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesakitan, ketika kita dalam bahaya, mari kita ingat kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan Allah yang menjadi Tuhannya Bapak Petrus, yang sudah menyelamatkan Bapak Petrus, juga adalah Tuhan kita. Akan menolong kita dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam keadaan sedih, jangan cengeng. Jangan kita fokus mikirkan sakitnya, susahnya, tapi fokuslah kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita dari segala persoalan dan kesulitan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Anak-anak, kita akan masuk dalam saat teduh sebentar. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup dan mau menolong kita dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk hidup dekat kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, dan terus hidup setia, taat kepada Tuhan, yang kita nyatakan melalui seluruh hidup kita. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan anak-anak bisa dilakukan dengan menitipkannya kepada mama dan papa di rumah, yang kemudian akan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau bisa ditransfer ke rekening GKI Sidoarjo. Nah, persembahan kita akan kita iringi dengan lagu Terima Kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang Engkau berikan setiap hari. Pada hari ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita boleh belajar bagaimana doa sangat besar kuasanya. Doa yang disampaikan dengan kesungguhan dapat mengubah sesuatu yang mustahil dapat terjadi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bila Orang Benar Bertekun Berdoa. Orang benar bertekun berdoa dan minta dengan percaya. Tuhan pun mendengar, Dia takkan kecewa yang minta dengan segenap jiwa. Kuasa doanya ampuh sekali, karena doanya bersungguh hati. Bila orang benar bertekun berdoa, semua dapat terlaksana. Bila orang benar bertekun berdoa dan minta dengan percaya, Tuhan pun mendengar, Dia takkan kecewa yang minta dengan segenap jiwa. Kuasa doanya ampuh sekali, karena doanya bersungguh hati.
yang teguh sehati, yang mustahil pun terjadi, yang mustahil pun terjadi. Nah, anak-anak, mari bersama-sama naikkan doa kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah anak pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kita akan bersama-sama melakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita percaya dengan bertekun dan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian ibadah anak pada saat ini yang boleh berlangsung dengan baik. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami boleh merasakan kebersamaan di dalam kasih Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Meskipun kami masih kecil, tapi kami boleh belajar untuk beriman kepada Tuhan dan tekun dalam doa, menaikkan segala permohonan kami dalam doa. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan permohonan kami jika kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami akan segera berpisah. Kiranya Engkau berkati kami semua dalam keadaan yang baik. Beri kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita dalam menjalani saat-saat pandemi ini. Kami berkumpul bersama keluarga, berikan kepada kami damai sejahtera, sehingga apapun yang terjadi, kami tetap bersukacita dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, puji Tuhan, kebaktian anak pada hari ini, pada minggu ini sudah selesai dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama akan terus menolong kita untuk hidup senantiasa bertekun dalam doa, karena doa sangat besar kuasanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.